Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Rahmadani dengan NIM 2410941006 dari kelas Pengelolaan Kualitas Lingkungan A. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Siak. Permasalahan yang pertama itu adalah penurunan kualitas air sungai akibat limbah industri, di mana parameter pencemaran pada permasalahan ini yaitu pH air yang berubah menjadi asam, BOD berada pada tingkat pencemaran sedang, DO pada tingkat pencemaran sedang, dan nitrat masih dalam kondisi yang tidak tercemar. Dampak dari pencemaran ini yang pertama adalah ekosistem sungai yang menjadi terganggu, air sungai yang berubah warna dan menjadi berbau, dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang menggunakan air sungai, karena mengalami iritasi kulit, gatal-gatal, dan diare. Beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan pada permasalahan ini adalah, yang pertama adalah pendekatan teknologis dengan menerapkan teknologi bioremediasi terhadap pengelolaan limbah industri. Yang kedua, penetapan hukum, yaitu dengan menetapkan hukum yang jelas terhadap parameter limbah yang dapat dibuang ke lingkungan. Yang ketiga itu pendekatan pendidikan dan pelatihan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri tentang bagaimana cara pengelolaan limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang keempat, pendekatan sosial politik yaitu mendorong keterlibatan masyarakat terhadap transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap parameter limbah industri yang dapat dibuang ke lingkungan. Yang kedua itu penurunan kualitas tanah akibat buangan limbah medis. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah pembuangan limbah medis yang tidak tepat sehingga limbah medis bercampur dengan sampah lain yang menyebabkan dapat merusak struktur tanah. Yang kedua itu kebocoran TPS. Hal ini terjadi ketika TPS tidak lagi dapat menampung semua limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit, sehingga limbah medis yang beracun meresap ke dalam tanah dan merusak struktur tanah. Yang ketiga yaitu adalah pembakaran terbuka yang menghasilkan abu beracun yang dapat mencemari tanah. Yang keempat, penyebaran mikroorganisme dari limbah infeksius. Beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan hidup pada permasalahan ini, yang pertama itu pendekatan teknologi dengan menerapkan prinsip insinerasi yang ramah lingkungan dan sterilisasi autoklav terhadap pengelolaan limbah medis. Yang kedua itu pendekatan hukum dengan menetapkan hukum yang jelas dan ketat terhadap parameter limbah medis yang dapat dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, pendekatan pendidikan atau pelatihan, yaitu dengan memberikan edukasi dan mengingatkan kembali kepada tenaga medis tentang cara mengolah dan memilah limbah medis yang dapat dibuang ke lingkungan. Yang keempat itu pendekatan sosial politik dengan melakukan pengawasan ketat terhadap parameter limbah medis yang dapat dibuang ke lingkungan. Yang ketiga adalah penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan gas-gas beracun seperti karbon dioksida, karbon monoksida, metana, dan partikel halus. Pembakaran tersebut berdampak terhadap kesehatan masyarakat sehingga masyarakat mengalami batuk-batuk, sesak nafas, dan mata perih. Gas-gas beracun yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dapat mempercepat terjadinya efek rumah kaca karena meningkatkan pemanasan global. Pembakaran mengganggu ekosistem seperti tanaman dan hewan yang terdampak dari polusi udara yang dihasilkannya. Beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan hidup pada permasalahan ini yaitu yang pertama adalah pendekatan teknologis dengan menerapkan teknologi agroforestry dan pembasahan lahan gambut untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang kedua, pendekatan hukum yaitu dengan menetapkan hukum yang ketat dan jelas terhadap para pelaku pembakaran ilegal. Yang ketiga itu pendekatan pendidikan atau pelatihan dengan memberikan pendidikan atau pelatihan kepada para petani bagaimana cara untuk menanggulangi dampak terjadinya kebakaran tersebut. Yang keempat, pendekatan sosial politik yaitu melakukan kampanye kepada masyarakat tentang dampak dari pembakaran hutan dan lahan gambut. Yang keempat, itu penurunan kualitas air sungai akibat terkontaminasi sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari sungai dan merusak ekosistem sungai. Karena sampah plastik cenderung mengandung zat kimia berbahaya seperti zat styrene-primer dan bisfenol A. Selain itu, sebaran mikroplastik dan makroplastik yang dihasilkan dari limbah plastik apabila terkonsumsi oleh para biota sungai dapat menyebabkan kematian terhadap biota sungai. Beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan hidup pada permasalahan ini, yang pertama itu pendekatan teknologis dengan menerapkan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Kedua, pendekatan biasa itu adalah dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi bahan atau barang yang memiliki nilai jual. Yang ketiga, yaitu pendekatan pendidikan atau pelatihan yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai dampak pembuangan sampah plastik ke sungai. Yang keempat, pendekatan sosial politik yaitu dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga ekosistem sungai dan bagaimana tata cara dalam pengelolaan sampah plastik. Keempat, masalah lingkungan yang telah saya jelaskan tadi, telah dilakukannya penilaian tingkat kepentingan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Siak sehingga didapatkannya urutan skala prioritas, di mana pada urutan skala prioritas yang pertama yaitu adalah penurunan kualitas tanah akibat buangan limbah medis dengan nilai 12, di mana indeks persistennya 3, ranksnya 1, dan indeks kompleksitasnya 4. Yang kedua yaitu penurunan kualitas air akibat limbah industri dengan total nilai itu adalah 6, di mana indeks persistennya 2, ranksnya 1, dan indeks kompleksitasnya 3.
Yang ketiga itu adalah penurunan kualitas air sungai akibat terkontaminasi sampah plastik dengan total nilai adalah 6, di mana indeks persistennya 2, REX-nya 1, dan indeks kompleksitasnya 3. Yang keempat yaitu penurunan kualitas udara karena kebakaran hutan dan lahan gambut dengan total nilai 4, di mana indeks persistennya 2, REX-nya 1, dan indeks kompleksitasnya 2. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada kurangnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.